Nama saya Edgardo dari kelas 12 AMIA, Sekolah SMA Cinta Budaya. Hari ini saya akan menjelaskan mekanisme sintesis protein transkripsi dan translasi. Yang pertama, proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah di mana proses pengubahan DNA menjadi mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Kemudian proses sintesis protein translasi adalah di mana hasil dari transkripsi itu akan diubah menjadi protein. Yang pertama akan kita mulai dari transkripsi. Transkripsi ini terjadinya di nukleus ya. Kemudian ada 3 tahapan dari transkripsi. Yang pertama adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai pada saat RNA polimerase menempel pada untai DNA atau promotor. Seperti ini. RNA polimerase adalah bagian yang pink ini. Dia akan menempel pada ini untai DNA dan awalnya adalah di sini. Kemudian yang kedua adalah proses elongasi, di mana proses bergerak atau pemanjangan RNA polimerase di rantai DNA yang bergerak dari arah 5 ke arah 3. Seperti ini. Ini awalnya dari sini, dia akan lama-lama akan bergerak menuju arah ketiga, dari arah 5 ke arah 3. Kemudian yang harus diingat adalah pasangan DNA dan mRNA. Adenin akan berpasangan dengan urasil, timin akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Kemudian masuk ke tahapan yang terakhir adalah terminasi. Terminasi adalah di mana proses berhentinya saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Seperti pada gambar berikut, ini adalah daerah terminator ya. Pada saat polimerase sudah sampai di daerah terminator, maka proses transkripsi akan berhenti. Ada perbedaan proses terminasi pada sel prokariotik dan eukariotik, di mana pada sel prokariotik proses transkripsi akan berhenti tepat saat RNA polimerase berada pada titik terminasi, sedangkan pada eukariotik ketika RNA polimerasenya sudah sampai pada titik terminasi, dia akan melewati hingga 10-35 nukleotida. Kemudian RNA yang terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen atau dikenal dengan nama kodon. Ya, ini adalah mRNA yang terbentuk, dan ini 1 2 3, ini 3 basa nitrogen ini disebut dengan kodon. Lalu mRNA yang sudah terbentuk tadi, dia akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk proses translasi, di mana di sitoplasma ini akan ditemukannya ribosom. Kemudian kita akan masuk ke proses translasi. Tadi mRNA yang sudah terhasil itu berperan sebagai cetakan. Ini sebagai cetakan untuk proses pembuatan protein. Perlu diingat aturan memasangkan basa nitrogen, di mana A pada mRNA akan berpasangan dengan U pada tRNA, U akan berpasangan dengan A, G akan berpasangan dengan C, C akan berpasangan dengan G. Proses translasi terbagi menjadi 3 tahap sama dengan proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi dimulai pada saat subunit kecil ribosom terikat pada mRNA di ujung 5. Ini ribosom adalah yang warna ungu ini, dia akan terikat pada saat di ujung 5. Dan ini adalah tRNA yang memiliki asam amino dan juga antikodon. Ini 3 ini adalah antikodonnya yang nantinya akan melekat pada kodon AUG. Setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit yang besar akan terikat juga pada mRNA tadi. Ini adalah subunit besarnya ya, yang atasnya adalah subunit besarnya. Lalu kita masuk ke bagian elongasi. Tahapan elongasi ini terjadi setiap 1/10 detik ya, di mana asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA
oleh tRNA dengan membawa antikodon. Asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara dua asam amino pada daerah P. Ini ya, di ribosom ini terbagi menjadi tiga bagian A, P, dan E, di mana A disebut dengan acceptor site, P adalah peptidyl site, dan E adalah exit site ya. Dimana ini tadi merupakan tRNA pertama, ini adalah tRNA yang kedua, yang mana dia ribosomnya akan bergerak sedikit, kemudian yang baru akan masuk ke bagian A, yang tadi akan berada di bagian P. Kemudian seiring dengan berjalannya ribosom, dia akan berpindah ke triplet yang baru, di mana kodon lain akan masuk menempati posisi bagian A, dan tRNA tadi yang sudah melepaskan asam aminonya akan dikeluarkan, dan ini asam aminonya akan ikut dengan asam amino yang lain. Kemudian kita masuk ke proses terminasi, di mana proses ini terjadi ketika salah satu stop kodon. Stop kodon itu terbagi menjadi tiga ya, ada UAA, UGA, dan UAG yang berada pada bagian A. Dan ada satu yang perlu saya jelaskan, itu untuk mengetahui asam amino apa yang dibawa nanti itu melalui ini ya, pada tabel triplet kodon, dimana seperti yang tadi A, U, G adalah MET adalah asam amino metionin. Jadi ini nanti tergantung dengan asam amino apa yang dibawa, nanti bisa diketahui dengan triplet kodon ini. Kemudian masuk ke bagian translasi terminasi yang terakhir, dimana pada saat terminasi sudah menemukan salah satu stop kodon ini, protein faktor pelepas dia akan langsung mengikatkan dirinya pada kodon stop. Kemudian dia akan menghidrolisis ikatan tRNA dengan asam amino yang sudah terbentuk dan ikatannya dengan asam amino yang terakhir pada rantai polipeptida tadi, yaitu di sini. Dimana ini adalah polipeptida tadi yang sudah dilepaskan oleh tRNA sebelumnya, dia akan ikut. Ini adalah tRNA yang terakhir, dan ini adalah asam amino yang terakhir, dan ini protein faktor pelepasnya dia akan langsung mengikatkan dirinya ke sini, sehingga ini tRNA nanti akan dilepaskan dan dikeluarkan. Kemudian pada akhirnya ribosomnya akan melepaskan polipeptida tadi. Kemudian subunit ribosom besar dan kecil dan tRNA yang lainnya akan terdisosiasi. Nah, dari situ akan terbentuknya ini adalah polipeptida atau yang dikenal dengan protein. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf.